Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian, jamaah al-akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan nikmat yang telah dicurahkan kepada kita, sehingga kita termasuk di antara para hamba Allah yang masih senantiasa mengikuti perintah Allah, melaksanakan aturan-aturan Allah dan berpijak pada jalan Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita menjelang. Kita juga bersolawat serta mengirimkan salam kepada qudwah hasanah kita, panutan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah manusia pilihan Allah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa abad yang telah lampau. Beliau memiliki keinginan yang kuat agar manusia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lewat risalah beliaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada manusia, yaitu jalan terang, jalan kebenaran, risalah Islamiyah, risalah tauhid, risalah yang menjadikan seorang hamba selamat di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa jamaah al-akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan segala pernak-pernik yang ada di dalamnya, termasuk kita umat manusia maupun yang lainnya, tiada lain semata-mata beribadah, menghambakan diri kepada Allah serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertutur dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan menurut para ulama al-mufassirun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam keseharian, dalam kehidupan kita, terkadang kita lalai akan yang namanya akhir dari sebuah kehidupan. Tujuan hidup kita tiada lain adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya upaya kita untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah. Akan tetapi janganlah kita lupa bahwasanya di akhir hayat kita akan menjumpai yang namanya ajal kematian. Dan kematian merupakan sunatullah yang hak, yang pasti akan menghampiri seorang hamba. Kematian, para jamaah sekalian, adalah hal yang pasti akan ditemui oleh siapa saja yang dalam jasadnya ada nyawa. Kematian merupakan ketetapan Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kematian adalah hal luar biasa
yang menjadikan nikmat terputus, yang menjadikan lezat menjadi sirna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan didatangi yang namanya mati. Dan kelak pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maka barang siapa yang disempurnakan ganjaran pahalanya oleh Allah serta dijauhkannya dia dari api neraka, dialah orang-orang yang beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki dalam Islam. Bukan sebatas seseorang memiliki keberuntungan dalam hal perniagaan, dalam hal bisnis dan lain sebagainya. Apalah itu artinya manakala di akhirat dia tak termasuk golongan orang-orang yang beruntung, bahkan celaka, merugi sampai tersungkur ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan di akhir ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan tipu daya semata. Ma'asyiral muslimin jama'al akhbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita sebagai manusia biasa terlupa, terlalai, terlena, terbuai yang namanya kenikmatan dunia. Berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah melekat dalam jiwa kita, baik kita sadari maupun tidak, yang mana pasti kita sangat membutuhkannya. Akan tetapi terkadang kita mempergunakannya bukan hanya di jalan Allah. Perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata, bukan sebatas mengucap kalimat alhamdulillah. Akan tapi lebih dari itu seorang bersyukur, yaitu meyakini dengan kuat di dalam hatinya bahwasanya segala kenikmatan yang diperolehnya hanya semata-mata dari Allah, serta dengan konsekuensi menjalankannya, mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fisabilillah, tidak untuk yang lain. Oleh karena itu sangat merugilah siapa yang kiranya mempergunakan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, menjalankan atau menggunakan nikmat tersebut dalam rangka kemungkaran, kemaksiatan, melanggar batasan-batasan Allah, maka hisabnya kelak di hari kiamat akan berat dan neraka adalah tempat kembali. Oleh karena itu para jamaah sekalian, seringkali kita ingat kalimat maut, seringkali kita dengar kalimat mati, seringkali terdengar oleh kita bahwasanya saudara kita yang di sana maupun di sini telah dipanggil oleh Allah. Saudara kita menghadap Allah. Akan tapi tak jua membuat hati kita tersadar, membuat mata kita meneteskan air mata, ataupun membuat hati kecil kita berkata bahwasanya kita ingin segera bertobat kepada Allah. Berapa banyak kita dengar ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, akan tapi berapa banyak pula kesadaran yang telah menghampiri jiwa kita. Ma'asyiral muslimin jama'al akhbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kematian merupakan pemberi nasihat yang sangat luar biasa. Kematian merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seseorang akan menjadi taubat kepada Allah, yang dengannya seorang akan menjadi kembali kepada Allah, tersadar ia akan kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini. Karena kematian para jamaah sekalian pasti akan menghampiri siapa saja, tak akan pernah lepas, tak akan pernah terelak dari siapa yang telah ajal akan mendatangi. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa jamaah akhbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mempersiapkan kematian kita betul-betul harus mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kesalahan yang telah lalu, yang telah kita perbuat, terulang untuk kedua kalinya. Karena di antara tanda seorang mukmin, dia adalah dia terjerembab dalam kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Kematian merupakan gerbang awal dari kehidupan yang akan didatangi oleh manusia. Setelah kematian yang begitu dahsyatnya, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, sungguh tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah.
dan bahwasanya dalam kematian terdapat sekarat, yaitu rasa sakit yang luar biasa. Akan tapi setelahnya para jamaah sekalian, bagaimana di alam kubur? Bukan hanya nikmat yang akan digapai oleh seorang hamba, akan tapi jika tingkah laku maupun perilakunya tak sesuai dengan syariat Allah, adablah yang akan diterima. Bagaimana pula manusia dibangkitkan dari kubur? Saat itu dia tak mengenakan alas kaki, tak berkhitan, bahkan tak berbaju serta benang pun. Oleh karena itu para jamaah sekalian, saat di padang mahsyar yang lamanya 50.000 tahun dan perhitungan di Allah Subhanahu wa taala tak seperti apa yang kita bayangkan. Manusia digiring di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saat itu ada manusia yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai betisnya, lututnya, bahkan sampai dadanya. Dan bagaimana pula sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan itu semua atas dasar tingkah laku sepak terjangnya yang ada di dalam dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semestinya kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki diri serta kita perbanyak amal ibadah kita agar kesalahan kita di masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kalimat singkat ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ingin sedikit kami lanturkan, kami bacakan beberapa petuah para ulama. Di antaranya seorang ahli syair mengatakan saat itu manusia sungguh jauh dari agama. Manusia telah terlupa dengan yang namanya maut, karena mereka terbuai dengan nikmatnya, indahnya kehidupan dunia. Di antara penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Ambillah bekal oleh kalian semua dengan yang namanya takwa, karena sungguhnya kau tak akan pernah tahu idza jana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri, manakala malam telah menyongsong, masih adakah jaminan untuk esok engkau menghidup nafas panjang? Kami fatan amsa wastahadharikan wa qadusijat akfanuhu wa la yadri. Sungguh berapa banyak saat ini, berapa banyak yang telah lalu. Seorang pemuda yang pagi serta sore harinya masih bisa tertawa terbahak bersama teman-temannya, akan tetapi wa qadusijat akfanuhu wa la yadri, ternyata saat itu pula kafannya telah tersedia sedangkan dia tak pernah mengetahui ataupun menyadarinya. Kami sigorin yurjatul umrihim, berapa banyak pula kanak-kanak yang sungguh sangat diharap panjang, cerah masa depannya, panjang umurnya. Wa qad udkhilat azzaduhum dzulmatal qabri, akan tapi tiba-tiba setelahnya jasadnya dimasukkan ke dalam gelapnya liang lahat. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak pula mempelai wanita yang jauh-jauh hari telah merias mempersiapkan dirinya teruntuk calon suami tercinta, akan tetapi rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala manakala datang malam yang telah dinanti. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak pula orang yang sehat tiba-tiba mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin asyahina minad dahri. Dan berapa banyak pula ternyata orang yang selama ini dirundung rasa sakit, akan tetapi sanggup hidup sampai pada suatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa al-akhbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya kematian adalah hal pasti yang akan menjelang dalam akhir hayat kita. Kita perlu bersiap karena kematian tidak akan pernah memandang siapa yang akan didatanginya, di mana, kapan, serta tempatnya seorang pun tidak ada yang mengetahuinya. Akan tapi iman kepadanya merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Kematian tak hanya mendatangi orang-orang yang telah berusia, tak juga mendatangi orang-orang paruh baya, tak juga mendatangi orang yang dalam masa kanak-kanak, bahkan bayi yang baru lahir atau bahkan lebih dari itu yang belum tersampai ke alam dunia. Bisa saja dia mati sesuai dengan takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita isi hidup kita para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang positif. Kita bersiap dengan yang namanya kematian, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur pada kita, umur yang barokah,
serta mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.